Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami lebih dalam apa itu sekularisme dan apa itu negara agama. Sekularisme, menurut filsafat politik modern, adalah paham yang memisahkan sepenuhnya urusan agama dari urusan negara. Negara sekuler memberikan ruang penuh bagi kebebasan beragama, bahkan kebebasan untuk tidak beragama sekalipun. Tokoh-tokoh besar dalam filsafat politik, seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menekankan pentingnya pemisahan agama dan negara untuk menjaga kebebasan individu. Mereka percaya bahwa urusan iman adalah soal pribadi yang tidak boleh diatur oleh negara. Negara hanya bertugas menjaga ketertiban sosial tanpa mencampuri keyakinan warga negaranya. Negara-negara seperti Prancis dan Amerika Serikat sering dijadikan contoh negara sekuler murni, di mana agama dan negara benar-benar dipisahkan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bukanlah negara sekuler dalam arti Prancis atau Amerika. Kita adalah negara yang berdiri di atas ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar ke-1945. Ini berarti Indonesia mengakui eksistensi Tuhan dan mengakui pentingnya nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama di Indonesia bukanlah urusan privat semata, melainkan menjadi bagian dari identitas nasional yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun, Indonesia juga bukan negara agama, dalam arti negara yang didasarkan pada satu ajaran agama tertentu, seperti Vatikan yang menganut Katolikisme, atau Iran yang menganut syariat Islam sebagai hukum negara. Di Indonesia, 6 agama diakui secara resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama mendapat ruang untuk hidup dan berkembang. Negara bahkan melindungi keberadaan agama-agama tersebut, menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar keagamaan, dan mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa Indonesia memilih jalan tengah, menghormati agama, namun tetap menjaga prinsip persatuan dan kebinekaan. Agama menjadi landasan moral bangsa, bukan alat untuk memaksakan kehendak satu golongan atas yang lain. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Dalam Pancasila, nilai ketuhanan tidak menghapus keberagaman, melainkan menjadi payung besar yang menaungi seluruh umat beragama di Indonesia. Filsafat Pancasila menolak sekularisme ekstrem yang mengabaikan agama dari kehidupan publik, sekaligus menolak teokrasi yang menjadikan agama sebagai dasar kekuasaan negara. Pandangan ini bisa juga dipahami melalui konsep dalam filsafat yang disebut religious humanism, yakni pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan sosial, namun tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual dan moral yang berasal dari agama. Disinilah keunikan Indonesia. Negara ini berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dua kutub ekstrem, tidak menjadi negara yang mengabaikan agama sepenuhnya, namun juga tidak menjadi negara yang mengabaikan hak-hak kebebasan beragama warganya. Dalam prakteknya, tentu tidak selalu mudah. Ada tantangan-tantangan nyata yang dihadapi Indonesia untuk menjaga keseimbangan ini. Misalnya, munculnya intoleransi, diskriminasi berbasis agama, hingga konflik antar umat beragama di beberapa daerah. Negara harus terus menjaga prinsip keadilan sosial, menjamin kebebasan beragama, sekaligus memastikan bahwa tidak ada agama yang merasa didiskriminasikan atau didominasi. Kalau kita melihat praktik bernegara Indonesia dari perspektif filsafat lebih luas, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia mewakili gagasan keadilan sosial berbasis spiritualitas. Negara menjaga harmoni, bukan dengan menghapus keberagaman,
melainkan dengan merangkulnya dalam satu ikatan nilai luhur. Inilah sebabnya mengapa Indonesia sering disebut sebagai negara dengan identitas budaya dan spiritualitas yang kuat, namun tetap demokratis.